Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sari Prastiwi SPD, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Oke. Assalamualaikum Mas Noven. Waalaikumsalam. Apa kabar? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya. Gimana permainan sepak bolanya? Masih sering latihan? Eh, agak, Bu, agak sering. Soalnya Agak. kan lagi PPKM juga, Bu. Oh gitu. Jadi sudah ini Nggih, jarang-jarang latihan gitu ya. nggih. Tapi masih senang, masih apa namanya kalau ada sempat gitu masih masih main ya Mas Noven ya. Masih, Bu, masih. Cuma Hari jarang ini aja latihannya. gitu. Kegiatannya apa sekarang Mas Noven? Kegiatannya ngurus rumah, Bu. Ngurus rumah, di rumah aja, nggak Nggih, di rumah. kemana-mana. Oke. Eh, hari ini moodnya sedang baik kan, Mas Noven ya? Nggih, Eh, kemarin kan kita sudah rencanakan mau bertemu, ya. nggih. Jadi sesuai rencana itu kita ketemu sekarang, tapi hanya lewat dunia maya seperti ini tidak apa-apa ya, Mas Noven ya. Nggih, Bu. Karena memang kondisi belum memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka. Nggih. Selanjutnya Bu Ika mau tanya, ini hal yang keberapa Mas Noven datang untuk bercerita kepada Bu Ika di dalam sesi konseling seperti ini? Eh, berapa ya? Gak tahu, Bu, lupa sudah. Baru pertama atau dulu sudah pernah? Pertama, Bu. Baru pertama, oke, Nggih. enggak apa-apa. Eh, gimana rasanya ketika akan bertemu dengan Bu Ika gitu, gimana rasanya Mas Noven? Seneng, Bu. Ya, walaupun masih kayak gini, tapi berharap kedepannya COVID ini apa semakin berkurang lah, biar kita bisa ketemu secara apa itu tatap tatap muka, Bu. Tatap muka, ya, Oke. oke. Jadi karena Mas Noven itu belum pernah bertemu dengan Bu Ika, ya, Oke. mungkin memang itu ada apa ya, belum pernah curhat lah intinya kalau kalau untuk bahasanya anak muda sekarang ya, belum pernah Oke. curhat sama Bu Ika. Jadi nanti Bu Ika berharap karena kita sudah janjian, Mas Noven ingin mencurahkan ya keinginannya seperti apa, ada permasalahan-permasalahan. Jadi nanti Bu Ika berharap itu Mas Noven mengeluarkan apa namanya ya, permasalahannya itu dengan gamblang, jangan ditutup-tutupi. Seperti Oke. itu, ya. Nah, eh sekarang gini, Mas Noven tahu enggak konseli dan konselor itu apa? Gak tahu, Bu. Nah, belum tahu ya. Jadi gini, Bu Ika Oke. cerita dulu. Jadi Bu Ika ini sebagai guru bimbingan konseling itu namanya konselor. Nah, Mas Noven yang datang ke Bu Ika ingin mencurahkan apa namanya itu pengen didengarkan, kemudian pengen mencari jalan keluar dari permasalahannya Mas Noven hadapi sekarang, itu namanya konselor. Oke. Jadi Oke. nanti Bu Ika di sini tugasnya itu untuk membantu Mas Noven dan teman-teman yang ada di sekolah agar secara mandiri itu bisa mengambil keputusan sehingga bisa keluar dari masalah dan kesulitan yang dihadapi. Oke. Jadi apa namanya guru BK itu tugasnya ada membantu ya, tugasnya membantu. Kemudian Ya, kalau menurut Mas Noven, apa yang menyebabkan di sekolah itu harus ada guru BK? nah, mungkin eh,
kan anak zaman sekarang lah Bu, tahu sendiri kan ada yang merokok, ada yang melanggar aturan gitu-gitu kan Bu. Sekolah kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan niatnya sekolah ya sekolah. Kalau sekarang kan bukan niat sekolah tapi niat cari apa gitu, kayak cari masalah gitu Bu. Cari masalah. Jadi sekolah Nggih, cari masalah. Jadi di nggih, sekolah harus ada orang yang bisa membantu permasalahan itu, seperti itu ya. nggih, Nah, ya, itu memang tugasnya guru BK. Jadi sekali lagi nanti guru BK ini bukan memarahi loh ya, bukan nggih, menasehati, tapi membantu kalian mencari solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Seperti itu ya, Mas Noven. nggih. Nah, sekarang Mas Noven bisa menceritakan dari awal dulu tujuannya Mas Noven. Oh iya, sebelum itu nanti kita bertemu itu 30 menit ya. Nggih, Jadi dari tadi kita bertemu pukul 15.25, nanti kita akan nggih, berakhir di pukul 15.55 ya. nggih, Jadi 30 menit kita akan berbincang-bincang, dan Bu Ika berharap selama 30 menit ke depan itu Mas Noven terbuka. Apa yang ingin disampaikan agar permasalahan yang terjadi itu bisa diambil jalan keluarnya. Seperti itu. nggih Bu. Dan Bu Ika akan menjaga semua kerahasiaan setiap Nggih, aktivitas dan permasalahan konseling. Jadi Mas Noven tidak usah takut. Oh ya, nanti Bu Ika ember, enggak ya, enggak. Bu Ika itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi Bu Ika yakinkan Mas Noven bahwa BK itu punya asas, namanya asas kerahasiaan, itu akan dijaga seperti itu. nggih. Mas Noven sudah yakin kan dengan Bu Ika? Yakin Bu. Oke, kalau begitu sekarang coba ceritakan dari awal sama Ibu, masalah apa yang sedang Mas Noven hadapi sekarang? Permasalahannya itu terkait daring sih Bu. Soalnya daring itu membuat saya itu agak males-malesan gitu Bu. Yang awalnya kan kalau sekolah biasa kan, kalau sekolah tatap muka itu kan bangunnya kan pagi. Nah, itu kalau daring ya walaupun kita bangun pagi, nah itu di situ kita mikir gini, alah buat apa daring? Mesti ilmunya gak dapet, tapi apa itu kita itu disuruh belajar. Nah, di situ kita mulai malas. Udahlah biarin aja, tidur lagi aja. Nah, di situ saya ngalamin itu, Bu. Nah, itu saya minta solusinya, Bu. Gimana ya, Bu? Buat mengatasi itu semua. Begitu. Selama Mas Noven di rumah, ya, Ya, selama Mas Noven di rumah melakukan hal itu kira-kira dari orang tua tanggapannya seperti apa? ya ibu sama ayah sih marah, Bu. Soalnya ayah bilangnya gini, kenapa gak belajar? Belajar sana. Saya bilang, iya nanti. Itu cuma nanti-nanti doang. Kalau belajarnya enggak gitu Bu. Cuma bilang iya nanti. Sebenarnya ayah ibu itu sudah negur. Kalau saya harus belajar gini, belajar itu supaya nanti apa di masa depan itu kita gak bingung lah. Tapi saya males gitu Bu. Terus selama beberapa bulan ini, itu berapa kali Mas Noven tidak mengikuti pembelajaran? Sama sekali Bu. Kadang seminggu sekali. Sama sekali, 1 minggu 1 kali. Ya, Gitu. itu aja tergantung mood Bu. Kemudian alasan yang paling sering dilakukan untuk tidak mengikuti sekolah online atau kelas online itu apa? Ngantuk Bu. Ngantuk. Oke. Kalau boleh tahu, Bu Ika tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 12 Bu. Jam 12?
Nggih, jam 12 itu udah tidur, Bu. Itu posisi di rumah atau di luar atau di mana? Di rumah, di rumah. Tapi enggak Kan main ke enggak enggak main kemana-mana, Bu. Cuma di rumah sama teman-teman itu main main game, diajak main game, Bu. Nanti kan nungguin kalau teman-teman itu selesainya kapan gitu. Kalau selesai jam seumpamanya kan selesainya jam 12, ya udah jam 12 itu tidur. Kalau selesainya jam 10 ya jam 10 itu tidur semua, Bu. Di gitu. depan rumah di teras tepatnya. Oh, jadi banyak teman-temannya yang datang. Mas Banyak, Noven Bu. mengundang atau mereka datang sendiri? Boten kan tetangga di depan rumah itu kan masang wifi, Bu. Jadi Oh, gitu. wifian. Oh, gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya di sana untuk bermain wifi Oke, gratis seperti itu. oke. Oke. Selanjutnya selain itu ada masalah yang lain? Selain dari faktornya internal, kalau itu Bu Ika sebut faktor internal dari Mas Oke. Noven sendiri karena malas, faktor yang lain ada? Gak ada, Bu. Benar? Benar, gak ada. Eh, kalau sudah Mas Noven kalau seperti itu berarti misalnya Mas Noven tidurnya jam 12, itu orang tuanya juga tidak marah atau tidak gimana? Kalau itu sih enggak, Bu. Soalnya ayah pernah bilang gini, kalau kamu di luar rumah tapi gak kemana-mana gak apa-apa. Tapi kalau kamu melangkah lewat dari jam 10 ngelangkain kaki mau keluar rumah gak boleh sama ayah. Malah dimarahin sama ayah. Gitu, Bu. Selanjutnya kalau sudah seperti itu maunya Mas Noven gimana? Ya, saya masih bingung sih, Bu, mau gimana. Soalnya udah terbiasa gitu. Saya mau berhenti aja kayak yang gimana gitu, Bu. Mau berhenti apa ini? Mau berhenti itu, Bu, main game gitu, Bu. Oh gitu. Supaya Oh, gak males-malesan lagi gitu, Bu. hmm. Maksudnya Bu Ika, keinginannya Mas Noven apakah masih tetap seperti ini atau Mas Noven tuh punya keinginan-keinginan yang lain? Udah gak mau kayak ini lagi, Bu. Udah berhenti, udah ingin belajar lagi lah, Bu. Ingin belajar lagi walaupun online, walaupun daring tetap ingin belajar lagi, Bu. Gitu. Jadi Bu Tetap Ika ingin kantongi semangat ya. belajar lagi. Oke. Bu Ika kantongi dulu Mas Noven inginnya belajar lagi lebih giat seperti itu. Oke. Ingin Seperti itu. lebih Jadi Mas rajin Noven lagi, Bu. ingin belajar lagi kembali seperti dulu, meningkatkan semangat dan gairah belajarnya. Nah, Oke. gitu. Selanjutnya Bu Ika sangat mendukung keinginanmu yang seperti itu bagus sekali ya. Terus selanjutnya kalau sudah Mas Noven tuh punya keinginan seperti itu, selama ini langkah apa atau Mas Noven sudah melakukan apa untuk bisa menggapai atau untuk bisa ini kan keinginannya untuk belajar lebih giat. Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh Mas Noven? Kalau saya sih batasi jam tidur ya, Bu. Kalau sekarang mulai kemarin saya sudah tidur jam 9. Hmm, Bermain HP itu kalau main HP itu saya kurangi, Bu. Soalnya main HP sekarang siang 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 doang. Malamnya saya fokuskan untuk belajar. gitu bagus. Terus yang kedua itu mengurangi aktivitas malam, Bu. Yang kayak tadi yang kayak sebelumnya tidur jam 12 karena main game itu sekarang udah enggak, saya fokuskan belajar lagi gitu, Bu. Saya tingkatkan belajar. Jadi menurut ya, jadi menurut Mas Noven, apa yang Mas Noven kerjakan tadi itu sudah bisa dibilang memenuhi keinginannya Mas Noven enggak? Maksudnya itu yang kan Mas Noven sudah tadi dikerjakan tidurnya agak pagi, Oke. kemudian apa main gamenya dikurangi kan seperti itu. Nah, itu apakah sudah Oke. bisa memenuhi keinginannya Mas Noven? Memenuhi ini Masnya. Tadi kan keinginannya belajarnya lebih rajin seperti itu. Itu apakah Oke. langkah itu Oke. tepat gitu loh?
Masih belum tepat, Bu. Soalnya kita kembali lagi ke seumpamanya saya bangun jam 6. Nah, itu Hmm, gimana saya supaya gak ngantuk, supaya saya gak tidur lagi gitu, Bu. hmm. Saya harus apa? Harus tetap segar walaupun walaupun itu saya merasa ngantuk, saya gak boleh tidur. Soalnya saya tahu ada tugas daring itu harus dikerjakan. Nah, saya masih mikir itu gimana caranya saya apa kalau udah bangun itu gak tidur lagi gitu, Bu. Hmm, hmm. Jadi kalau begitu menurutnya Mas Noven itu tadi kan sudah yang dikerjakan ya. Apalagi selain itu biar nggak tidur. Tadi itu kan Mas Noven pengennya kalau sudah bangun mandi karena ada tugas ya nggak boleh tidur lagi. Nah itu apa Oke. yang sudah dikerjakan? Biar nggak Saya ngantuk lagi gitu loh maksudnya. jogging, Bu. Kan di depan saya ada sawah, sawah kosong. Nah, itu Hmm. saya putuskan untuk jogging supaya kondisi fisik saya terjaga, Bu. Gitu. Biar gak Hmm. ngantuk lagi. Nanti kalau sudah jogging, saya mandi, lalu saya belajar daring itu, Bu, tadi, Bu. Oh gitu. Bagus sekali itu, luar biasa sudah mau jogging. Selanjutnya ada lagi? Apa lagi? Udah gak ada lagi, Bu. Nggak ada. Berarti kalau Oke. pagi biar nggak malas, biar untuk membangkitkan semangat, jalan atau lari gitu ya, lari Oke, pagi lari. seperti itu ya. Kadang bantu ibu masak juga, Bu. Biar gak Gitu. ngantuk. Ya, luar biasa loh Mas Noven cowok tapi sudah mau membantu ibunya masak itu juga salah satu apa ya sikap yang baik, yang sangat baik menurut Bu Ika seperti itu. Nah, kemudian selama ini kalau sudah Mas Noven itu tidak mengikuti pembelajaran secara daring, bagaimana dengan nilai yang Mas Noven dapatkan? Kalau nilai itu, turunnya jauh sih, Bu. Hmm, Sesuai dugaan turunnya. Saya kira turunnya cuma sekian-sekian, tapi turun jauh, Bu. Di luar dugaan saya itu membuat saya kecewa. Kenapa saya bisa jadi malah seperti ini? Saya itu gini, Bu. Saya harus bisa ngembaliin diri saya yang dulu yang giat belajar, yang gak males-malesan. Nah, di situ ayah saya mulai nangis. Jujur saya bersalah banget sih, Bu. Jadi saya berusaha supaya saya ngilangin rasa males ini itu, Bu. Supaya saya bisa banggain ayah sama ibu lagi. ya. Jadi kan dulu Mas Noven peringkat tuh ya. Jadi Oke. yang semester kemarin enggak dapat peringkat, Enggak, Bu. Drastis turunnya, Bu. turunnya drastis. Jadi menurut Mas Noven hal itu baik enggak untuk Mas Noven? Gak Yang ketika baik, Bu. tidak ikut maksudnya Bu Ika kan bermalas-malasan tidak mengikuti kelas daring itu baik enggak Oke. untuk Mas Noven? Enggak, Bu. Enggak baik, Bu. Enggak baik ya. Jadi Oke. eh, Mas Noven paham jika hal yang Mas Novel ambil kemarin ketika menuruti rasa malas ya artinya kan tadi Oke. menuruti rasa malas ya Mas Noven nggak Oke. mau sekolah ngantuk apa dituruti nah seperti itu berarti Mas Oke. Noven sudah tahu kalau itu ternyata tidak baik Oke. sudah sudah apa namanya sudah tahu selanjutnya sekarang apa planning ke depan apa namanya itu rencana ya rencananya Mas Noven ke depannya itu seperti apa. Rencana saya ke depannya itu saya mau netepin mau terus menerus belajar sih, Bu. Saya ingin terus menerus berhubungan dengan Bapak Ibu guru, mau minta saran lah supaya saya diberikan motivasi belajar gitu, biar tidak males. Nah, terus saya mau tingkatin belajar saya lagi, Bu. Main HP saya kurangin. Udah itu aja. Caranya meningkatkan seperti apa? Meningkatkan, saya sudah tetepin, Bu. Kalau sudah sholat isya itu saya belajar su- apa habis sholat saya langsung pegang buku. Nah, itu berakhirnya sampai jam 8:30. Nanti jam 8:30 itu saya lihat TV sebentar, jam 9-nya sudah saya tidur Gitu. itu. Ya, bagus sekali itu, Mas Noven.
apa namanya, Mas Noven sudah punya planning, sudah bisa merencanakan ke depan ya. Kemudian selain itu ada lagi yang kan Mas Noven selama apa namanya itu, selama masih ada rasa malas itu loh maksudnya. Mas Noven itu apakah ada yang ini, oh iya saya mau merencanakan seperti ini dah Bu, misalnya seperti itu. Ada nggak? Kalau rasa malas itu, semuanya kan rasa malas itu kan muncul lagi gitu, tiba-tiba kan muncul gitu Bu. Nah itu seumpamanya ngajak gini, ayo gak usah belajar. Nah itu saya harus sebisa mungkin bodo amat lah ke rasa malas itu, saya harus tetap belajar gitu Bu. Hmm, Harus tetap belajar supaya rasa malas itu gak datang lagi gitu Bu. hmm. Terus selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Gak ada Bu, cuma itu kayaknya. Jadi seperti itu ya, Mas Noven ya. Oke. Eh, jadi sekarang gini, Mas Noven tadi bilang merencanakannya ingin setiap habis Isya langsung pegang buku, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian misalnya, ketika Mas Noven itu sedang belajar, terus kemudian kok ada temen, nah tetangga atau siapa Oke. tadi itu, nah datang ke Mas Noven, itu apa yang akan Mas Noven lakukan? Kalau ada temen, ya kalau temen itu mau main ya main aja Bu. Tapi kalau bisa jangan ganggu jam belajar lah. Tunggu sampai selesai gitu. Sebisa mungkin saya tetap fokus belajar walaupun ada temen gitu Bu. Gitu. Jadi Kalau mau memang main ya main. sudah diniatkan dalam hati ya. Sudah Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi Mas Noven itu kenyataannya kan Mas Noven dulu itu kan seorang yang periang, Oke. seorang yang berprestasi, ketua OSIS, ya, peringkat 1. Nah, Oke. sekarang dengan adanya pandemi ini, kok ternyata malah merosot, ya, yang harusnya walaupun ada pandemi ini tetap produktif, kan seperti itu. Jadi Oke. kita tanya sekali lagi, sudah bisa memahami dirinya kalau kalau sekarang ini? Setelah kita bertemu ini gimana? Apa perasaannya Mas Noven? Ya perasaan saya setelah kita bertemu ini apa yang awalnya saya gak mau jujur itu saya jadi lega gitu Bu. Jadi ada semangat gitu Bu. Soalnya saya sudah apa memberi apa jujur kepada seseorang yang bisa memberi saya motivasi gitu. Hmm. Kalau menurut Mas Noven siapa yang bisa memberi motivasi? Semua sampean, orang tua, terus bapak ibu guru, semuanya bisa memberikan motivasi Bu. Nah, termasuk dirinya Mas Noven sendiri harus bisa menjadi motivasi untuk dirinya sendiri ya. Jadi tidak Oke. hanya orang lain, tapi diri sendiri itu adalah yang paling utama, bisa memberikan motivasi kepada kita, ya. Oke, Bu. Seperti itu. Jadi kalau begitu, Mas Noven simpulkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini tadi, apa yang sudah kita bicarakan. Coba Mas Noven simpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya eh, tentang bermalas-malasan belajar Bu. Kalau kita malas belajar ya sebisa mungkin kita harus segera introspeksi diri lah. Terputus lagi Bu. Ah, Oke. ya, kita ulang ya. Oke. Jadi menurut Mas Noven, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita mulai awal tadi? Kesimpulannya jika kita malas belajar, kita harus segera introspeksi diri Bu, agar kita tidak merasakan
penyesalannya gitu. Soalnya kalau kita udah buat begitu, penyesalannya sih yang buat saya kecewa. Bukan cuma saya yang kecewa, tapi orang tua saya juga kecewa begitu. Jadi Mas Noven tidak mau mengecewakan orang tua ya. Oke, Itu motivasi utama ya, motivasi utama Mas Noven oke, untuk tidak mengecewakan orang tua. Jadi bagus sekali Mas Noven, tepat sekali jawabannya, argumennya itu sudah luar biasa sekali. Mas Noven bisa apa ya? Bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya Mas Noven sendiri. Ya, jadi oke, seperti itu. Nah, kalau begitu untuk memudahkan Mas Noven mengingat hal-hal apa saja yang akan dilakukan, planning-planning apa tadi yang akan dilakukan, alangkah baiknya nanti Mas Noven tuh menuliskannya di format yang nanti Bu Ika kirim di WA. Nanti Bu Ika oke, kirimkan formatnya, Mas Noven tinggal menulis di situ planning-planning apa, rencana-rencana apa tadi yang sudah Mas Noven sebutkan itu ditulis di sana ya. oke, Kemudian format itu atau kegiatan itu nanti diketahui oleh Mas Noven dan ibunya Mas Noven. oke, Karena apa? Kalau hanya Mas Noven nanti takutnya blur apa ya? Blur, nggak jadi. Tapi kalau ibunya oke, juga mengetahui kan ada yang mengingatkan. Bagaimana? Mas Noven oke. setuju? Sepakat atau tidak? Setuju, Bu. Setuju. Oke, ya, terima kasih. Alhamdulillah Mas Noven apa namanya sudah bisa mengerti, Mas Noven sudah bisa memahami dan Mas Noven juga sudah bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas perilaku atau tindakan yang Mas Noven sudah omongkan tadi, yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi itu Oke, merupakan Bu Ika rasa itu merupakan bentuk tanggung jawab Mas Noven terhadap apa yang sudah diucapkan. oke, Bu. Bu Ika bangga dengan Mas Noven karena Mas Noven itu sudah mau merubah perilakunya menjadi yang lebih baik dan tetap Oke, semangat ya. Mas Noven oke, tetap semangat dan terus tingkatkan belajarnya. Nggak usah galau karena kemarin sempat turun grafiknya. Besok oke. kelas 9 harus ditanjakkan Naikkan. lagi, Oke, dinaikkan lagi seperti itu ya. oke, Jadi setelah pembicaraan ini, apakah Mas Noven masih ada ganjalan di hati atau boten, sudah? boten sudah, Bu. Sudah tidak Oh, ada. sudah. Jadi Mas Noven berasa sudah cukup dan Bu Ika juga sudah merasa cukup. Oke, Jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan lagi. Yang menentukan boleh nanti Mas Noven, boleh chat WA Bu Ika. Oh iya Bu, saya ingin ini pertemuan lagi dengan Bu Ika seperti itu. Kalau Bu Ika insya Allah siap, ya. oke. Bu Ika insya Allah siap seperti itu. Bagaimana Mas Noven? Siap? Siap, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Noven sudah mau berterus terang, sudah mau menghubungi Bu Ika, sudah mau bicara dengan Bu Ika sampaikan terima kasih. Dan kalau Oke, Mas Noven sudah merasa cukup, Bu Ika sudah merasa cukup, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, oke. sudah puas kan Mas Noven? Sudah, Bu. Ya, Sudah oke. puas. Berarti kita bisa akhiri pertemuan ini. Salam kepada orang tuamu di rumah. Semoga ibunya tadi yang sempat sakit segera sembuh ya. Mas Noven juga jaga kesehatan. Bisa Oke, kita akhiri. oke, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh.